Dokter ini melakukan operasi usus buntu sendirian. Pada tahun 1960, sebagai ahli bedah muda berusia 27 tahun, Leonid Rogozov bergabung dengan ekspedisi Antartika Soviet ke-6. Pada tahun berikutnya, ia mulai bekerja sebagai dokter di stasiun Novolazarevskaya yang baru didirikan. Pada tanggal 29 April tahun 1961, Rogozov jatuh sakit. Lemas, mual, suhu badan tinggi, dan rasa sakit di bagian bawah kanan perutnya. Rogozov langsung mendiagnosa dirinya sendiri. Dia menderita usus buntu akut. Dan yang jadi masalah adalah satu-satunya dokter di stasiun hanyalah dia. Selain itu, ia tidak bisa dibawa kemanapun. Tidak ada pesawat di stasiun terdekat. Cuaca buruk juga membuat mustahil untuk terbang. Komplikasi dalam bentuk radang selaput perut dapat membunuh Rogozov, sehingga ia harus bertindak cepat. Tertatih-tatih antara hidup dan mati. Ia tidak bisa mendapat bantuan dan harus mengoperasi dirinya sendiri. Pada tanggal 30 April, operasi pun dimulai. Leonid dibantu oleh ahli meteorologi Alexander Artemsyev yang membantu dengan peralatan medis, dan insinyur mekanik Zinovy Teplinsky yang memegang termin dan lampu. Rogozov berada dalam posisi setengah berbaring di sisi kiri. Setelah menyuntikkan anestesi, ia membuat sayatan 12 cm di daerah tulang pinggul kanan. Dengan cermin dan bantuan orang, ia mulai mencari usus buntunya. Melihat Rogozov mencari usus buntunya sendiri, hampir menyebabkan kedua asistennya pingsan. Kedua asistennya itu tampak sangat pucat, namun berusaha keras agar tetap tenang. 30-40 menit setelah operasi dimulai, Rogozov merasa sangat lemah dan pusing. Memaksanya untuk istirahat selama 5-10 detik setiap 5 menit. Ia berusaha tetap tenang selama proses. Namun, operasi bagian terakhir hampir membuat Rogozov gila. Akhirnya ditemukan usus terkutuk. Dengan takut saya melihat noda gelap di bagian intinya. Itu artinya, telat 1 hari saja, ia akan pecah. Operasi itu memakan waktu 1 jam 45 menit dan berakhir dengan sukses. Dalam 5 hari, suhu tubuhnya kembali normal dan 2 hari kemudian jahitannya dilepas. Akhirnya Rogozov bisa sehat kembali. Ketika Rogozov kembali ke rumahnya, ia disambut bak selebritis dan pahlawan nasional sejati yang menjadi populer tidak hanya di Uni Soviet, tapi juga di luar negeri. Rogozov diceritakan sebagai pahlawan di artikel, film, buku, dan lagu. Ratusan orang dari seluruh Uni Soviet dan negara-negara lain menuliskannya surat-surat. Atas keberaniannya, ia diberikan salah satu penghargaan tertinggi Uni Soviet.